Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Seperti biasa, karena kebetulan kemarin banyak yang tidak masuk ya. Jadi seperti biasa saya akan membuat video penjelasan seringkas, sedetail mungkin agar teman-teman bisa memahami materi kemarin yang saya bawakan. Nah, langsung saja. Jadi pada pertemuan ke-11 ini materinya yakni tentang menyunting dan menulis ulang cerita pendek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya pengertian dari menyunting dan menulis ulang itu apa gitu. Nah, di sini menyunting menurut NST tahun 2012 adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Sedangkan menulis ulang adalah kemampuan untuk menulis kembali suatu tulisan dengan dibaca dan dipahami, ataupun melakukan editing atau menyunting. Nah, jadi jika secara sekilasnya menyunting dan menulis ulang itu terdengar sama ya, maksudnya action atau kegiatannya ini sama, tapi pada hakikatnya kalau kita teliti gitu atau kita seksama membaca atau menyadarinya bahwasanya menyunting dan menulis ulang adalah suatu kegiatan yang berbeda. Tapi menyunting dan menulis ulang ini merupakan suatu kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada kegiatan menyunting, sudah tentu ada kegiatan menulis ulang. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit mengenai kaidah penyuntingan. Nah, ada beberapa poin dalam kaidah penyuntingan ini, diantaranya adalah ejaan, tanda baca, diksi, dan kalimat. Yang pertama adalah ejaan. Ejaan adalah harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, contohnya ini kayak di sebelah kanan teman-teman nih. Kata mengoperasikan yang ditulis di atasnya di sini itu dia tidak ada e-nya ya. Tapi menurut EYD atau yang benarnya ini, mengoperasikan ini ada huruf e ya. Jadi ada juga mungkin sekretaris dengan sekretaris. Nah, itu hal yang berbeda ya. Yang betulnya adalah sekretaris bukan sekretaris. Nah, kemudian di bawahnya ada nyapu. Nyapu itu suatu kata yang tidak baku ya. Jadi nyapu itu merupakan ejaan yang salah. Nah, yang betulnya adalah menyapu. Kemudian sama dengan halnya dengan nyuci. Nyuci juga merupakan kata yang tidak baku. Jadi sehingga kata menyuci ini tidak sesuai dengan ejaan. Dan yang sesuainya adalah mencuci. Nah, wujud kesalahan ejaan meliputi biasanya ini huruf kapital. Yang biasanya huruf kapital ini yang di pertama tuh paragraf pertama kalian menulis, nah itu di situ harus huruf besar ya. Karena apa? Karena menurut ejaan yang benar penggunaan kata pertama atau huruf pertama harus kapital. Kemudian ada juga huruf miring. Nah, huruf miring adalah ketika teman-teman menuliskan suatu kata yang tidak baku ataupun penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing ya. Bahasa daerah ya misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Maluku dan lain sebagainya. Dan bahasa asing seperti bahasa Inggris mungkin, bahasa Melayu ya. Nah, itu ditulis dengan cetak miring ya, teman-teman. Kemudian ada juga singkatan dan akronim. Nah, singkatan ini adalah maksudnya kalian jangan main asal singkat suatu kata aja ya. Misalnya kata yang disingkat jadi YG. Nah, itu merupakan ejaan yang salah. Kalian tulis aja yang, nggak boleh disingkat YG kecuali kalian mungkin mengirim pesan ya ke teman atau ke siapapun, itu boleh disingkat. Tapi kalau menulis formal seperti contohnya cerpen itu tidak boleh ya, teman-teman. Kemudian ada kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan. Dan juga penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Nah, yang kedua yakni tanda baca.
Nah, penggunaan tanda baca sangat penting karena penggunaan yang tidak sesuai akan mengubah makna bahasa yang akan diungkapkan. Nah, tanda baca memiliki banyak jenis dan masing-masing dari jenis tanda baca ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, contoh tanda baca adalah tanda titik, tanda koma, titik dua, tanda petik satu, tanda petik dua, garis miring, strip, dan tanda-tanda baca lain sebagainya. Contohnya di sini nih, tapi menurutku Tuhan itu baik. Nah, tapi ketika kita menambahkan tanda koma setelah kata Tuhan, itu akan merubah makna kalimat tersebut. Jadi yang awalnya, yang tapi menurutku Tuhan itu baik, itu memiliki makna bahwasanya kamu berpikir itu Tuhan itu baik gitu kan. Ketika setelah kata Tuhan diberikan koma, itu akan merubah maknanya menjadi sebuah opini akan hal sesuatu. Jadi misalnya kamu berpikir bahwasanya kamu sekolah di SMP itu sudah baik gitu kan. Tapi mungkin Tuhan punya planning atau rencana yang lebih baik gitu. Jadi tanda baca di sini memang bisa dapat merubah suatu kalimat atau suatu makna dari suatu kalimat itu. Kemudian ada lagi nih, mendengar kata kedua orang tuanya yang menolak keinginannya, dia pun menangis. Nah, di sini salah ya teman-teman, sudah jelas karena ketika di akhir suatu kalimat itu harusnya diberikan tanda titik, bukan tanda koma. Nah, oleh karenanya kita lihat di kalimat yang bawahnya ini, yang di sini itu benar ya, karena di akhirnya menggunakan tanda titik. Nah, kemudian ada juga diksi. Nah, pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide, atau ini makna dari diksi tersebut ya. Nah, kegiatan memilih kata dilakukan dalam rangka mengungkapkan maksud dan tujuan suatu gagasan atau suatu pemikiran kalian. Kita lihat contohnya di sebelah kanan. Dan tiba-tiba ibunya bilang, "Kamu boleh pergi ke kota, Nak." Nah, kata bilang ini merupakan sebuah diksi. Tapi penggunaannya ini kalau kita baca secara sekilas ya ibunya ngomong suatu gitu kan. Tapi jika kita merujuk kepada penulisan yang benar, kata bilang ini merupakan kata yang kurang sesuai untuk diterapkan dalam kalimat tersebut karena kata bilang ini lebih cocok ke situasi yang yang non formal gitu, yang kalau kita ngobrol sama teman aja. Nah, maka dari itu kata bilang ini kita ganti dengan kata berkata, dan dimana kata berkata ini lebih cocok digunakan pada kalimat ini. Kemudian di bawahnya, seseorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Nah, kenapa kata mati diganti dengan kata meninggal? Karena kata mati ini lebih cocok untuk mengungkapkan ke arah hewan atau binatang ya. Kayak tikus itu mati di got, atau kalimat-kalimat lain sebagainya. Kalau di sini kan sudah jelas bahwasanya seorang perempuan, yang dimana ini adalah seorang manusia gitu. Masa iya manusia menggunakan kalimat atau kata yang digunakan untuk hewan? Kan nggak cocok ya. Oleh karena itu, kata mati ini diubah atau diganti dengan kalimat atau kata meninggal atau wafat atau tewas. Itu lebih cocok untuk menggambarkan ke arah manusia. Nah, kemudian yang terakhir yakni kalimat. Nah, penggunaan kalimat yang tidak boros dan efektif juga mempengaruhi sebuah tulisan. Nah, maksud dari nggak boros tuh gimana ya, Kak? Nah, contohnya nanti akan aku kasih tahu di setelah slide ini ya. Nah, contoh yang pertama ini di sebelah kanan kalian bisa lihat yang di garis yang di warna hitam tebal nih. Kemudian tak berapa lama dia memutar jam tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan nenek tadi. Nah, kenapa yang kalimat di bawahnya itu cuma ada kemudiannya aja? Karena kata kemudian dan tak berapa lama itu menggambarkan
kalimat yang boros, tapi mungkin bisa juga digunakan oleh teman-teman untuk menggambarkan aktivitas secara detail apa yang karakter kalian sedang lakukan gitu. Tapi kalau bisa kalian pilih aja salah satu, mau itu kemudiannya ataukah tak berapa lamanya. Jangan dua-duanya ya, karena itu terkesannya akan boros dan nggak efektif kalimat tersebut. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang nggak efektif dan juga boros. Kenapa boros? Karena kalimat ini yang di atas nih, ini terlalu bertele-tele dan juga panjang. Kalimat tersebut terlalu panjang dan juga terlalu bertele-tele. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak bisa bagaimana cara penggunaan kalimat yang efektif dan juga tidak boros. Makanya dia di situ menuliskannya bertele-tele terlalu panjang gitu. Padahal pada akhirnya apa yang ingin dia ungkapkan itu sama dengan kalimat yang di bawahnya, itu cuma sedikit gitu kan, intinya sih segitu. Maka dari itu buatlah kalimat seefektif dan nggak boros. Nah, tugas terakhir untuk teman-teman yakni bagi siswa yang sudah membuat cerpen, silakan coba menyunting atau edit, kemudian tulis kembali cerpen kalian. Jadi, bagi kalian yang sudah menulis cerpen kemarin nih, udah kirim ke Google Classroom juga, atau ada yang personal chat ke aku, ke WA, kalian bisa membaca ulang kembali cerpen kalian tersebut. Kalian baca ulang secara baik-baik, apakah ada typo mungkin di cerpen kalian tersebut, entah itu mungkin penggunaan ejaan yang nggak sesuai, tanda bacanya yang kurang juga gitu, ataupun hal lain sebagainya, kayak yang contoh tadi itu kalimat yang nggak efektif yang terlalu bertele-tele. Nah, itu kalian baca ulang cerpen kalian, kemudian kalian edit apa aja yang perlu diedit, kemudian kalian tulis ulang lagi ya. Nah, tapi bagi kalian yang belum sama sekali membuat cerpennya, silakan kalian buat dulu ya cerpennya 1000 sampai 1700 kata. Kemudian ketika kalian sudah selesai menulis cerpennya nih, kalian baca ulang cerpen tersebut. Apakah ada typo, ataukah penggunaan diksi, tanda baca, ejaan, dan lain sebagainya ini sudah sesuai apa belum. Nah, setelah dirasa sudah sesuai nih, kalian boleh nanti langsung upload tugas tersebut di Google Classroom. Nanti aku akan buatkan ruang atau forum diskusi baru untuk kalian bisa mengupload tugas menyunting dan menulis cerpen ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ingin bertanya atau masih bingung ya, atau lain hal sebagainya, silakan kalian chat saya di WhatsApp grup kita atau bisa juga personal chat ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.